Langkah ketujuh, setelah kita membangun alat marketing, produk, dan lain sebagainya, kita harus membuat alat finance, yaitu alat pembayaran, keuangan perusahaan, supaya kita siap menerima transaksi dari buyer. Ini penting untuk dilakukan sebelum mencari buyer. Jangan sampai Anda mengikuti kesalahan saya. Jadi waktu itu saya cari buyer dulu, sampai akhirnya berhasil closing, saya belum punya rekening perusahaan. Akhirnya saya harus menanggung malu karena invoice-nya jadi tertunda karena harus tunggu rekening perusahaan saya jadi terlebih dahulu dari bank. Nah, jadi sebelum kita hunting buyer dan menggencarkan promosi kita, kita harus siapkan dulu fundamental perusahaan kita. Secara khusus adalah alat-alat finance, supaya pembayaran kita, transaksi kita nantinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun rekening perusahaan. Ya, jadi kalau untuk ekspor nggak bisa transaksi atas nama Nicholas Dennis atau atas nama pribadi gitu ya, tapi harus atas rekening perusahaan, atas nama PT kita, atas nama CV kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bisa hubungi bank-bank terdekat. Banknya apa aja, sama aja baiknya. Tapi kalau saya rekomendasikan, kalau Anda PT perorangan, kita bisa bikin akun rekening perusahaan di bank-bank yang BUMN. Karena bank swasta biasanya banyak yang menolak pembuatan rekening perusahaan PT perorangan. Nah, silakan buat rekeningnya dengan mata uang tertentu, misalnya dolar, atau kalau emang target negaranya Cina, ya bikin aja yuan, atau kalau ke Eropa ya bikin aja euro. Jadi tergantung negara tujuan ekspornya kita. Nah, untuk bikin rekening perusahaan ini, kita harus udah punya legalitas ya, NIB, NPWP, dan juga akta pendirian perusahaan harus udah punya, dan berbagai syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi, nanti bisa diminta ke bank terdekat. Nah, ini pembuatannya agak lama, mungkin 1 sampai 2 minggu, karena bank harus melakukan survei terlebih dahulu ke kantor kita, ke alamat yang ada pada NIB atau pada NPWP kita. Nah, tapi jangan khawatir kalau emang kita masih rumahan, ya, nggak punya kantor, nggak apa-apa, nggak usah takut, karena bank pasti akan meng-approve asalkan kita udah punya model bisnis yang bagus. Kita udah tahu nih konsep bisnis kita kemana. PT Bapak atau PT Ibu nanti jualan produk apa, itu kita, kalau kita bisa mengemukakan itu, menceritakan itu, pasti bank akan meng-approve dan meng-ACC rekening perusahaan kita. Jadi jangan takut ya nanti kalau disurvei bank, terus kita kan rumahan, alamatnya alamat rumah, nggak apa-apa, asal kita udah punya konsep bisnis yang jelas dan bisa menjelaskan kepada bank perusahaan ini akan bergerak di bidang apa dan rencananya seperti apa. Nah, yang kedua, kita harus menentukan sistem pembayaran yang aman. Ya, jadi akhir-akhir ini beredar luas penipuan di dunia ekspor, buyer scam, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi karena pembayaran kita, sistemnya tidak aman. Ya, seperti bayarnya ketika kontainer udah nyampe di sana, payment against dokumen, jadi akan dibayarkan setelah dokumen diserahkan. Nah, kalau dokumen udah diserahkan, terus dia nggak mau bayar gimana? Nah, kan, jadi kurang lebih pembayaran tidak aman karena kita mengambil resiko barang udah dikirim duluan, tapi kita belum menerima pembayaran. Nah, sebagai eksportir pemula yang mungkin modalnya masih terbatas, kita main aman saja. Kita tentukan sistem pembayaran yang aman. Menurut saya ada 4 sistem pembayaran yang aman untuk eksportir pemula. Pertama, pastinya 100% telegraphic transfer ya. Jadi barang belum ada, belum diproduksi, tapi bayarnya udah bayar 100%. Nah, ini enak sekali, sekaligus juga sulit sekali. Tapi bukan berarti nggak mungkin, karena saya juga punya pengalaman bayar di India, bayar langsung 100%. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita meyakinkan buyer dan membuat dia percaya sehingga dia mau bayar langsung 100% di awal. Nah, tipsnya kalau dari saya ya sering ajak video call misalnya, lalu juga bangun alat marketing yang baik, karena bangun alat marketing itu artinya membangun persepsi. Kalau alat marketing kita persepsinya baik, pasti buyer kan langsung percaya dan langsung yakin. Ditambah video call, dilihat proses produksinya, produknya seperti apa, nanti buyer akan percaya dengan sendirinya, dan kalau beruntung ya kita bisa menerima pembayaran langsung di awal 100% melalui telegraphic transfer. Uangnya langsung masuk ke rekening kita. Cara kedua adalah DP dulu 30%. Jadi DP 30% sebelum produksi, lalu uangnya kita gunakan untuk produksi atau membayar ke supplier, lalu pelunasannya 70% melalui telegraphic transfer sebelum stuffing atau sebelum barang dikirim ke pelabuhan atau ke bandara. Ya, jadi pelunasan harus sebelum barang dikirim ke bandara atau ke pelabuhan. Cara ketiga adalah 100% letter of credit yang irrevocable, artinya tidak bisa dibatalkan. Nah, letter of credit adalah dokumen yang umum digunakan di perdagangan internasional, jadi artinya surat utang ya. Jadi importir akan bayar ke banknya di luar negeri, dan nanti uangnya akan di-keep dulu oleh bank, lalu bank mereka akan mengkonfirmasi ke bank kita di Indonesia dengan syarat-syarat ya. Kalau mau mencairkan uang tersebut harus ada syarat-syaratnya.
antara lain dokumen-dokumen pengiriman. Jadi ketika kita bisa menyerahkan dokumen pengiriman yang tertera dalam letter of credit tersebut, baru uangnya akan dicairkan ke rekening kita. Jadi bank itu menjadi pihak perantara untuk penjamin. Penjamin antara importir dan eksportir supaya pembayarannya berjalan dengan lancar. Kenapa ada letter of credit? Karena ada rasa tidak percaya. Mungkin bayarnya belum percaya, belum yakin, sehingga ya udah pakai letter of credit aja supaya aman, supaya dijamin oleh bank. Pastikan pilih yang irrevocable, yang tidak bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak. Nah, kalau 100% LC, kelemahannya adalah kita nggak punya modal untuk produksi. Ya, karena uangnya baru cair setelah kita mengirimkan dokumen pengiriman. Ya, jadi ini adalah kelemahan LC, tapi juga kelebihannya ya ini aman sekali, karena kita dijamin oleh bank pembayarannya. Lalu sistem pembayaran yang keempat adalah 30% melalui telegraphic transfer, itu untuk down payment, untuk produksi, lalu 70% pelunasannya bisa melalui letter of credit. Ini adalah 4 sistem pembayaran yang aman, yang bisa teman-teman konsiderasikan dan negosiasikan nanti dengan buyer. Kalau buyer-buyer yang scam, yang penipu, dia nggak bakal mau pakai sistem pembayaran seperti ini. Jadi mendingan ditinggalkan aja kalau emang sistem pembayaran yang ditawarkan nggak aman. Karena kita ekspor pastinya mau mencari untung, bukan mau mencari rugi. Jadi pastikan aja kita memperoleh pembayaran yang aman. Selanjutnya, ketika kita udah menentukan sistem pembayaran yang aman, kita menentukan harga-harga ekspor. Sebenarnya harga ekspor itu kalau bahasa Inggrisnya namanya Incoterms, itu ada banyak sekali, tapi ada 4 harga ekspor yang kerap kali paling sering digunakan oleh eksportir Indonesia dan perdagangan internasional pada umumnya. Pertama adalah ex-works. Jadi ex-works itu adalah harga barangnya aja, harga barang sampai di gudang, di pabrik, atau di perkebunan kita. Jadi harga barangnya aja. Lalu yang freight on board, FOB, itu adalah harga barang sampai ke tujuan, sampai ke pelabuhan atau bandara terdekat kita. Misalnya saya pabriknya di Tangerang, berarti kalau FOB, ya FOB Bandara Soekarno-Hatta atau FOB Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jadi FOB adalah harga barang sampai ke pelabuhan atau bandara terdekat kita. Kalau cost and freight atau CNF, itu adalah harga barang sampai ke pelabuhan atau bandara tujuan bayar kita. Nah, kalau cost insurance freight, CIF, harga barang sampai ke tujuan ditambah asuransi. Biasanya asuransi ada beragam, ada banyak sekali asuransi dalam perdagangan internasional, tapi pada umumnya 0,25% dari total nilai invoice. Nah, supaya lebih mudah, kita bisa lihat ilustrasi ini dalam menghitung COGS ya. Kalau dilihat di atas, X-Works itu meliputi harga barang, harga packaging, biaya bongkar muat di pabrik atau di gudang, lalu juga biaya bank, karena pasti ada transaksi perdagangan internasional, jangan lupa memasukkan biaya bank, karena ini nggak sedikit dan biasanya eksportir suka lupa memasukkan ini dalam COGS. Lalu ada biaya lain-lain ya, seperti pajak, pajak UMKM 0,5% per total nilai invoice, dan pajak-pajak lain yang kiranya dibutuhkan. Nah, itu bisa dianggarkan dalam bentuk rupiah dan bentuk dolar, supaya kita punya patokan tertentu dalam dua mata uang yang berbeda. Tapi saran saya untuk kurs, jangan pernah pakai kurs dari Google. Jangan pernah pakai kurs dari bank atau dari keadaan sekarang ya, karena kurs itu naik turun, sebaiknya kita tetapkan standar kurs tertentu dengan nilai terburuk. Maksudnya gimana? Oke, misalnya kalau dari dolar ke rupiah, kita gunakan kurs terburuk. Misalnya sekarang kan 15 ribuan ya, ya kita patokannya 15.400 gitu, yang sebenarnya nggak mungkin lah. Nah, ya udah kita kalikan kalau dari dolar ke rupiah 15.400. Kalau dari rupiah ke dolar, kita bagi dengan kurs rupiah yang terburuk. Misalnya sekarang 15.000, ya udah kita bagi aja 14.500 misalnya. Nah, itu untuk menghindari kerugian karena kurs yang fluktuatif ya. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan, pastikan kita udah punya batasan kurs-kurs tertentu, sehingga untuk menghindari kerugian dan kita udah punya spare di awal terkait biaya modal. Oke, kita lanjut ke freight on board atau FOB. FOB adalah harga sampai ke pelabuhan atau bandara terdekat. Jadi harga ex-works ditambah harga tracking, harga pengiriman dari pabrik, dari gudang ke pelabuhan atau bandara, plus biaya-biaya dokumen ekspor seperti PEB, Certificate of Origin, fitosanitari, fumigasi, dan lain-lain. Nanti kita tanyakan ke forwarder. Dan juga biaya lain-lain. Itu adalah harga FOB. Lalu cost and freight, ya harga FOB ditambah harga freight ke negara tujuan ekspor dan biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini selalu ada karena semakin ya kan FOB lalu CIF itu kan pasti makin banyak jasa yang kita butuhkan. Nah, itu pasti ada pajak-pajaknya juga, maka itu harus dianggarkan di perhitungan kita.
Nah, yang menjadi kesulitan lagi adalah bagaimana menentukan harga jual yang tepat. Nah, kurang lebih ada 3 tips yang saya ingin bagikan untuk menentukan harga jual yang tepat. Pertama, kita survei kompetitor kita. Ya, kita survei kompetitor, kita chat aja minta price list. Tapi ngaku sebagai misalnya perusahaan luar negeri atau sales perusahaan apa, minta price list-nya. Dengan itu kita bisa tahu harga rata-rata kompetitor kita menjual di harga berapa. Kedua, kita langsung tanya buyer kita, target harganya berapa. Nah, itu bisa dilakukan juga, siapa tahu buyer yang mau memberitahu target harganya. Lalu ketiga, kita cari tahu di marketplace internasional, di e-commerce misalnya, buyer tuh jual barang kita harganya berapa sih? Nah, itu bisa kita ketahui juga dari situ, kira-kira harga kita ini kompetitif atau tidak. Itu step ketujuh, alat finance. Semangat terus untuk belajar ekspor, melangkah lebih lanjut supaya bisa semakin siap untuk ekspor.